Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semuanya ya. Jangan lupa sebelum belajar biasakan berdoa. Mari kita belajar bersama. Sekarang kita mulai masuk tema ke-6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Silahkan buka buku subtema yang ke-1, lingkungan rumahku. Nah, untuk pagi hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama. Ayo mengamati. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Inilah petunjuk ibu ya kepada Dayu. Kemudian Dayu menjawab, Baik, Bu. nah, kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, inilah ya keluarga Dayu sedang membersihkan rumahnya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Jawabannya, mereka sedang membersihkan rumah. Kemudian nomor 2, apa yang dilakukan ibu? Jawabannya, ibu sedang menyapu dan mengepel lantai. Kemudian nomor 3, apa yang dilakukan ayah? Ayah sedang memotong tanaman dan menyapu halaman. Kemudian kita lihat nomor 4 ya. Apa yang Dayu ingin lakukan? Jawabannya, Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu membersihkan jendela. Kemudian nomor 5, mengapa mereka bekerja dengan gembira? Karena mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Kalau bersih dan sehat, nyaman untuk ditinggali. Nah, ceritakanlah kembali menggunakan bahasamu sendiri. Silakan dari jawaban-jawaban ini ya, supaya mudah menceritakannya. Tinggal menyambungkan saja menjadi sebuah cerita. Kita teruskan. Perhatikan cerita di atas sekali lagi. Tadi ya sudah. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Salin kalimat tersebut di bawah ini. Nah, supaya mudah kita lihat ya cerita yang tadi. Nah, disinilah ada beberapa petunjuk yang disampaikan ibu kepada Dayu. Nah, kalimat petunjuk ini nanti kita salin ke bagian jawaban yang di sini. Lap kain, basahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca, dan setelah itu keringkan dengan kertas koran. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Beri tanda centang seperti ini pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Kita lihat ya kalimat nomor 1. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Ini bukan kalimat petunjuk ya, tetapi kalimat berita. Kemudian nomor 2, cucilah tangan dengan sabun. Nah, inilah kalimat petunjuk atau ungkapan petunjuk. Kemudian nomor 3, ayah membuang sampah di tempatnya. Ini kalimat berita ya. Kemudian yang nomor 4,
Sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Ini juga merupakan ungkapan petunjuk. Dan yang terakhir, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Ini merupakan ungkapan petunjuk, jadi diberi tanda centang. Kita lanjutkan materinya. Amati gambar berikut ini dan bandingkan. Nah, kita lihat gambarnya ya. Yang pertama yang A, gambar rumah yang berantakan. Sedangkan gambar yang B, ini gambarnya bersih ya, asri. Nah, instruksinya, rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Wah, pasti yang ini tentunya rumah yang bagus, yang bersih, rapih ya, bisa ditinggali. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Menurutmu, apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Perbedaannya yaitu rumah yang A kelihatan kotor ya, atau tidak rapi karena banyak sampah. Kemudian nomor 2, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Harus disapu. Nomor 3, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Berarti kita harus sering membersihkan rumah supaya tampak bersih terus ya. Nah, inilah jawaban-jawaban Abi ya. Silakan boleh diganti sesuai dengan hasil diskusi bersama temanmu. Kita lanjutkan lagi. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini berikan petunjuk untuk wawancara. Abi kasih tahu ya petunjuknya. Kalau sedang melaksanakan kegiatan wawancara harus izin dulu. Kemudian ucapkan salam, kemudian baru kita bertanya. Setelah bertanya, jawaban-jawabannya kita tulis. Kita ucapkan terima kasih dan salam juga ya. Nah, kalau sudah paham cara wawancara dengan orang lain, lakukan wawancara kepada temanmu tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang tuliskan hasil wawancara pada tabel di bawah ini. Nah, contohnya sudah ada ya, ini hasil wawancaranya yang sudah ditulis. Misalnya, aturan agar kebersihan rumah terjaga, nih jawaban teman kita ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk nomor 2, silakan isi sesuai hasil wawancaranya. Abi kasih contoh lagi ya. Misalnya, jangan membuang sisa makanan sembarangan misalnya. Abi kasih satu lagi ya, contohnya misalnya yang ketiga, selalu mengeringkan lantai. Karena kalau lantainya selalu basah berarti akan cepat kotor ya. Silahkan untuk nomor 4, 5, dan 6 sesuaikan dengan hasil wawancaranya ya. Kita lanjutkan lagi. Marilah kita menjaga kebersihan rumah. Kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor. Seperti diceritakan lagu berikut ini. Yuk kita lihat lagunya di halaman berikutnya. Ayo bernyanyi. Simaklah lagu berikut ini. Nyanyikan bersama teman-temanmu. Kita lihat lagunya ya. Di sini ada judul lagu Si Nyamuk Nakal. Lagu ini diciptakan oleh Papa T-Bob.
Yuk kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Nah, lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Abi kasih contoh lewat suara ya di halaman berikutnya. Silahkan nanti kalian tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi lemah. Tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi kuat. Cobalah nyanyikan syair lagu berikut. Nyanyikan bagian yang diberi tanda biru dengan suara yang lemah. Nyanyikan bagian yang diberi tanda merah dengan suara yang kuat. Nah, yang merah ini berarti kuat ya. Kalau Abi lewat suara, nanti kalian lewat tepukan ya. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Nah, kalian sudah tahu sekarang ya, berarti yang merah dinyanyikan dengan nada yang kuat, sedangkan yang warna biru dinyanyikan dengan suara yang lemah. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua membantu siswa mengenali aturan-aturan yang berlaku di rumah masing-masing. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.